Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas yang namanya 7 logika sehat. Apa aja sih logikanya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Jadi secara logika kita tahu kalau 1 menit itu kita hanya membakar 5 kalori gitu ya. Tapi uniknya pada saat kita makan hanya dalam waktu 5 menit, kita memasukkan ratusan kalori. Jadi kalau secara hitung-hitungan kita bisa tahu bahwa kecepatan yang kita konsumsikan pasti akan lebih tinggi dari kecepatan yang kita bakar. Nah dengan situasi kayak gini pertanyaannya adalah kenapa kalau kita berbicara asosiasi olahraga selalu semua jawabannya adalah cardio exercise. Misalnya contohnya kalau saya tanya misalnya kepada teman-teman, yuk teman-teman warga DKI coba sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer. Pasti semua jawabannya adalah lari, berenang, naik sepeda, jalan kaki, lalu mungkin main futsal atau main bulu tangkis dan sebagainya. Dan itu berlaku di mana di provinsi yang lain, berlaku di mana di kantor yang lain, berlaku di mana semua jawabannya adalah seperti itu. Tapi kita tahu secara logika adalah kita tahu kita tidak akan punya kemampuan untuk memenangkan pertempuran itu. Makanya kenapa 95% orang gagal diet nih di sini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kembali lagi. Solusinya adalah justru apa teman-teman sekalian? Solusinya bagus gak sebenarnya kardio? Bagus. Dari katanya adalah apa? Kardio adalah otot yang paling penting di badan kita, yaitu adalah si jantung itu sendiri. Bisa dilakukan di mana? Kalau teman-teman tahu, bisa dilakukan di yang namanya outdoor. Bisa dilakukan di mana lagi? Indoor dengan menggunakan alat bantu ya, kayak treadmill, cross trainer, sepeda statis dan sebagainya. Dan juga bisa dilakukan dan terorganisir ya, yang dikenal dengan namanya group exercise ya. Bagus gak? Bagus, semua dilakukan, nggak ada masalah. Tapi kita benar-benar melakukan fokus kepada kebermanfaatannya daripada kalau kita berbicara yang namanya memang ingin melatih yang namanya kesehatan jantung kita. Tapi kalau dalam hal strategi bagaimana kita ingin mengoptimalkan supaya kita bisa turunin berat badannya, makanya kenapa kalau istilahnya orang bilang yang namanya kardio itu hanya sebagai katalisnya aja, tapi menu utamanya adalah apa teman-teman sekalian? Latihan beban. Karena latihan beban sekali lagi masalahnya adalah apa teman-teman sekalian, atau yang menjadi kebermanfaatannya daripada latihan beban adalah hubungannya dengan yang namanya resting metabolic rate atau yang hubungannya dengan BMR. Jadi metabolisme seseorang itu meningkat atau tidak meningkat, tinggi atau rendah ditentukan daripada oleh massa ototnya. Nanti kita ngomongin komposisi tubuh dan sebagainya. Oleh sebab itu, lakukan latihan beban tutup dengan cardio exercise. Latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga, kardio menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Kapan kardio akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga? Kalau dilakukan sendiri, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 25-30 menit sebelum badan akan memakai lemak sebagai sumber tenaga. Awalnya dia pakai gula dulu. Tapi kalau seandainya kita latihan beban dulu baru kardio, hanya butuh waktu kurang lebih sekitar hanya 5 menit udah langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga. Atau pada saat kapan? Pada saat puasa. Ketika kita puasa, kita cardio exercise, kita akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Kenapa? Karena gulanya sudah drop, sudah turun. Jadi solusinya teman-teman sekalian, yuk mengkombinasikan berbagai olahraga tersebut. Itu logika yang nomor 1. Nomor 2, yuk kita masuk. Yang kedua, logikanya adalah protein dan lemak itu kalau dipecah, dia menjadi, kalau protein itu disebut dengan namanya amino acid, asam amino esensial. Kalau lemak disebut dengan namanya lemak esensial, essential fatty acid. Ini amino acid esensial dipecah. Jadi esensial itu artinya yang necessary, yang bermanfaat. Nah, sedangkan karbohidrat dipecah menjadi apa kalau teman-teman sekalian? Dipecah menjadi gula. Apakah esensial? Jawabannya tidak. Tapi pertanyaannya, loh kenapa kita dalam berbicara makronutrisi selalu mengkonsumsikannya selalu karbo terus? Kenapa tuh ya? Jawabannya apa teman-teman sekalian? Jawabannya adalah kenapa kita banyak makan karbo? Karena karbo satu-satunya yang tidak memiliki yang namanya sensitivitas kalau kita berbicara yang namanya hormon kenyang atau satiety hormone. Jadi kalau kita makan protein dan lemak karena itu esensial, maka percaya atau tidak, karena kecerdasan daripada alam itu sendiri, badan kita akan bilang kalau kebanyakan daripada protein dan lemak, badannya akan bilang cukup, sudah cukup gitu. Nah makanya kenapa di situ ada yang namanya kayak
kalau istilahnya berbagai hormon yang dirilis ya. Kalau teman-teman tahu itu yang disebutnya namanya leptin ya. Kalau lapar terus itu yang disebut namanya grelin. Nah, jadi leptin sensitif terjadi kalau kita mengkonsumsikan protein dan lemak. Tapi kalau seandainya kita konsumsinya karbohidrat yang kebanyakan, makanya kita tidak mengenal rasa kenyang. Karena apa? Karena karbohidrat, balik lagi teman-teman, dirubah oleh tubuh kita menjadi gula. Dan ketika gula hadir masuk ke badan, kita akan menciptakan berbagai yang namanya form of energy yang dikenal dengan namanya roller coaster. Jadi terjadi naik turunnya gula disebabkan karena apa? Disebabkan karena terjadinya namanya nanti kalau istilahnya hormon insulin. Problemnya adalah di sana teman-teman sekalian. Nah, nanti sering makan karbo yang terjadi adalah apa? Bukan masalah gula, tapi masalahnya production insulinnya yang terlalu berlebihan. Dan ketika insulin berlebihan, maka apa yang terjadi? Sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Nah, pada saat itu apa yang terjadi teman-teman? Dia akan menolak. Dan pada saat itulah terjadi berbagai penyakit-penyakit degeneratif. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, jawabannya adalah apa di sini solusinya? Yaitu adalah satu, konsumsi proteinnya dicukupkan. Kecenderungan kita dari karbohidrat, protein dan lemak, kita kecenderungannya mengkonsumsikan protein yang paling sedikit. Ya, kebanyakan kita makan nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, keripik, kerupuk, semua kombinasi antara karbo dan lemak. Proteinnya kurang, oleh sebab itu makanya kita konsumsi proteinnya ditingkatkan ya. Nah, itu di video sebelumnya saya berbicara soal everything you need to know about protein ya. Jadi kebutuhan protein kita sebaiknya berapa sih? Misalnya kurang lebih 20-30 gram per sekali makan. Kalau bisa konsumsi protein kita di awal meal kita atau di akhir meal kita paling nggak ada protein, atau di setiap meal ya harus ada proteinnya. Lalu apalagi protein bisa dapat dari hewani dan nabati, divariasikan ya. Dan selanjutnya kedua adalah lemak. Lemak juga tentunya harus diseleksi ya teman-teman. Artinya apa? Artinya di satu sisi kita makan protein pasti ada kandungan lemaknya. Nah, lemak bisa didapat dari sumber-sumber yang alami. Yang kurang baik daripada lemak itu adalah ketika terjadi yang namanya lemak yang berasal dari olahan. Dan problemnya dari lemak olahan itu juga adalah, kalau teman-teman tahu, ada selain toxicity juga adalah kalau kembali lagi kadar lemaknya terlalu tinggi atau kalorinya terlalu besar. Lemak itu kalorinya kan 9 kalau teman-teman tahu. Jadi secara jumlahnya juga terlalu tinggi. Nah, oleh sebab itu paling ideal makan protein saja, karbohidratnya rendah, turunin, lemaknya secukupnya aja. Kadang lemak udah didapat dari protein sendiri, seperti misalnya dari apa? Dari kuning telur misalnya, dari ikan udah ada lemaknya, dari daging merah udah ada lemaknya sendiri. Jadi nggak perlu harus ditambah lagi lebih banyak ya. Pada dasarnya protein udah mengandung lemak dengan sendirinya ya. Termasuk mungkin sumber-sumber lemak yang baik juga, mungkin dari kacang-kacangan gitu ya. Tapi kacangnya nuts ya, bukan beans ya teman-teman ya. Karena kalau beans rasio karbohidratnya atau energinya terlalu tinggi ya. Kalau nuts agak mendingan. Kalau dari makanan sehari-hari lebih bagus lagi, kayak dari kuning telur itu rasionya 1:1 antara protein dan energinya. Antara yang namanya hidrogen dan karbonnya itu kurang lebih 1:1. Oke, itu yang nomor 2. Lanjut lagi. Oke, yang ketiga teman-teman sekalian, kalau logikanya menghitung kalori itu bisa mengurangi beban atau berat badan, artinya oh berarti saya tinggal kurangin aja kalori, berat badan saya akan turun. Tapi masalahnya kenapa kebanyakan dari kita gagal? Jawabannya adalah tubuh kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Teman-teman percaya atau tidak? Dengan kita menurunkan jumlah kalori yang kita konsumsikan, tubuh juga akan menurunkan apa? Kemampuan untuk membakar kalorinya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Makanya solusinya teman-teman sekalian adalah bukan hanya sekedar menghitung kalori teman-teman sekalian, tapi juga kita memilih sumber dan jadwalnya. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita salah milih sumber, contoh misalnya sebagai contoh, kalorinya kan 100 juga ya. Tapi kita ambil dari donat misalnya. Yang satu 100 juga, tapi kita ambil dari telur putih dan kuningnya. Sama-sama kan berdasarkan ini. Kalau kita memakai yang namanya law of thermodynamics, kita akan bilang bahwa ini semua is all about matematika. Nah, tapi uniknya di badan kita,
ketika kita dimasukkan jenis makanan tertentu, badan kita akan membuat satu yang namanya instruksi kepada badan. Biasanya kalau kita makannya donat, instruksinya di badan apa? Bukan masalah jumlah kalorinya, tapi instruksinya adalah apa? Instruksinya adalah donatnya ditaruh di sel lemak. Tapi ketika kita makan telur, instruksinya di badan apa? Dipakai buat sebagai zat pembangun. Secara jumlah sama nggak teman-teman? Sama. Tapi secara instruksi sama nggak? Berbeda. Makanya kenapa sumber berpengaruh teman-teman sekalian, ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah yang namanya jadwal. Nah, ini yang namanya kalau kita berbicara, makanya kenapa tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Kenapa? Apa yang dimasukkannya bukan memberikan kesehatan dan kelangsingan, tapi memberikan yang namanya kesakitan dan kegemukan. Oleh sebab itu makanya ketika kita mengatur jendela makan dan tidak makan kita, maka pada saat itulah ibaratnya tubuh akan membuat satu instruksi yang berbeda lagi. Nah, disinilah yang menjadi tantangan juga ketika kita berbicara, semuanya harus serba dihitung, ya. Restriction, terjadi yang namanya pengetatan, gitu istilahnya, ya. Di satu sisi, bagus nggak kita disiplin? Bagus. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman tahu juga, kembali lagi, kita ada istilah yang mengatakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, kita nggak mau punya strategi dalam diet, tapi strateginya itu terjadi yang namanya perlawanan. Strateginya itu harus sesuatu yang menyenangkan bagi kita lakukan. Nah, kebaikan daripada kita berpuasa, kita benar-benar strict dengan yang namanya jendela makan. Jadi jendela makan kita tahu, makanya kenapa kita pelan-pelan bertahap yang namanya puasa. Saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya nih kalau kita berbicara puasa, teman-teman sekalian. Nah, logikanya kan puasa berarti bisa menurunkan dong berat badan. Lalu kenapa kalau begitu jendela puasanya ya dibanyakin lagi, jadi puasanya ditambahin banyak lagi aja sekalian. Kalau udah kuat 12 jam, kenapa nggak 16, kenapa nggak 18, kenapa nggak terus ke 36 ke 72? Jawabannya ya bisa aja seperti itu. Tapi kembali lagi, kita harus punya yang namanya pemahaman akan arti dan makna. Puasa adalah sebuah metode. Substansinya adalah sehat, ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kita lihat di sini teman-teman sekalian. Penyebab dari sakit itu ada dua. Satu adalah kelebihan. Dua adalah kekurangan. Kekurangannya itu adalah apa? Defisiensi. Kelebihan adalah toxicity. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kelebihan akhirnya jadi toksik. Kelebihan gula misalnya teman-teman sekalian. Punya masalah dengan hal-hal yang lainnya. Kekurangan akhirnya defisiensi, problem. Nah, kalau bicara puasa, kalau teman-teman tahu kira-kira masalahnya akan menjadi kelebihan atau kekurangan? Masalahnya akan kekurangan. Tapi sementara ini kekurangan itu bisa diatasi sehingga tidak terjadi kekurangan karena apa? Karena kalau orang gemuk, nah kalau kita, kenapa dia gemuk? Karena lemaknya tinggi. Nah, kalau lemaknya tinggi, kenapa bisa lemaknya tinggi? Nah, lemak itu apa teman-teman sekalian? Lemak itu adalah yang dikenal dengan namanya stored food. Artinya cadangan makanan yang ada di badannya tinggi. Selama cadangan makanan yang ada di badan tinggi, kalaupun kita adakan defisiensi atau pengurangan dengan tidak makan, badan akan apa teman-teman? Akan membuat satu instruksi, akan memakai cadangan yang ada. Sampai cadangannya itu nanti makin habis, baru pada saat itulah si metode ini patah. Makanya kenapa saya katakan, selama kadar lemak teman-teman masih di atas 30% misalnya, atau bahkan di atas 20% sekalipun juga, atau bahkan mungkin di atas 10%, puasa pasti tetap akan menjadi satu strategi yang tajam. Tapi begitu teman-teman udah di bawah 10%, mungkin bisa jadi valid ketika kita bilang, Mas Ade, jangan-jangan ini bahaya loh puasa bisa ini. Jawabannya tepat. Karena pada saat itu terjadi apa? Ketika kita tidak makan, sedangkan badan harus mencari makanan dari mana. Nah, sedangkan cadangan makanannya udah nggak ada. Tapi kalau cadangannya ada, tapi di sisi lain kalau teman-teman tahu, ini uniknya juga teman-teman sekalian. Bukan cuma sebatas dalam hal cadangan makanan juga, tapi tubuh menciptakan satu kecerdasan sendiri dengan yang disebut dengan namanya autofagi. Gara-gara tidak makan, tubuh akan menciptakan satu kecerdasan sendiri untuk akhirnya bilang, mana yang perlu saya pakai, mana yang nggak perlu saya buang.
Kok bisa hal itu terjadi, teman-teman sekalian? Jawabannya adalah, kembali lagi seperti saya katakan, is the most sophisticated gadget in the whole world. Itu bukan handphonenya teman-teman, tapi is the most sophisticated gadget in the whole world itu adalah badan kita, badan manusia. Kalau nggak percaya, teman-teman boleh cek. Menjadi dokter spesialis hanya satu organ tubuh aja, mesti puluhan tahun, itu baru pahamnya satu organ. Sedangkan organ itu begitu banyaknya minta ampun. Jadi saya pun juga di sini, kalau seandainya teman-teman saya menjelaskan, itu hanya lebih kepada salah satu sumber daripada mungkin saya mengajak teman-teman untuk paham dari satu sudut aja, satu sisi. Karena saya di sini sekali lagi kalau bisa dibilang apakah punya satu pemahaman yang luas tentang ini, ya biasa-biasa aja. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah lebih kepada teman-teman harus terus rajin belajar. Begitu banyak sumber-sumber informasi yang teman-teman bisa pelajari, salah satunya mungkin dari kami. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, ingat sekali lagi, tubuh kita itu begitu cerdasnya. Makanya seperti saya katakan, silahkan teman-teman mau berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, atau teman-teman mau berfokus kepada kehebatan atau kecanggihan tubuh sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan puasa yang kreatif dan bervariatif. Makanya kenapa di sini teman-teman boleh bermain. Misalnya 5-2 yang saya sering katakan ya. Jadi 5 hari puasa, 2 hari boleh libur. 2 harinya juga nggak puasa banget, nggak libur juga, tapi tetap masih 12-12 dijadikan ini. Nah, selebihnya yang lainnya baru misalnya mau 18. Tapi karena 18-nya nggak mau 18, habis itu mungkin 16, habis itu 14, baru 12 lagi boleh. Kreatif aja di sini. Atau 18 ke 16, balik lagi ke 18, ke 14, nanti habis itu 12 lagi, silahkan aja. Atau melakukan yang namanya puasa Daud, alternate day fasting, silahkan juga. Atau Senin Kamis teman-teman mau melakukan, silahkan juga. Atau teman-teman mau melakukan yang sudah sering saya kemukakan, yaitu yang disebut namanya time restricted feeding. Teman-teman tentuin aja waktunya. Misalnya mau jam 8 sampai jam, misalnya jam 16 aja ya saya makannya, selebihnya nggak makan lagi, silahkan. Ada lagi yang mau lain, misalnya jam 10 aja sampai jam 18, silahkan. Atau misalnya jam 12, terakhir makan jam 20 atau jam 19. Boleh gak? Silahkan. Ini yang disebut namanya time restricted feeding. Teman-teman kreatif dan bervariasi dalam hal pemilihan. Ya, jadi bukan berarti semakin lama berarti semakin baik, belum tentu. Tapi teman-teman membuat satu bertahap, badan akan beradaptasi. Oke, teman-teman, nah yang sekarang yang kelima, yaitu adalah kalau logikanya lemak itu kan insulin free katanya, benar gak? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita makan lemak, tidak akan terjadi kenaikan production of insulin, tepat sekali. Kalau gitu ya itu berarti kenapa nggak kita makan lemaknya yang banyak. Nah, sebenarnya ini adalah konsep daripada yang namanya pendekatan daripada ketogenic diet, kalau teman-teman tahu. Jadi ketogenic diet, kalau teman-teman tahu, kita lihat di sini, itu bahkan dia punya pendekatan itu karbo itu cuma 2%, protein itu kalau nggak salah, anggap aja misalnya kita bilang 10% di sini, berarti di sini 88% itu lemak kalau teman-teman tahu. Ini kalau ngelihat dari persentase ini ekstrim, tapi kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya, kembali lagi adalah lebih kepada sumbernya. Nah, sekarang pendekatan ketogenics itu coba dikombinasikan. Apakah dikombinasikan dengan puasa, namanya ketofastosis, atau misalnya juga sekarang ini ada keto fitness dan sebagainya. Artinya apa? Proteinnya dinaikin lagi, tidak 10 tapi proteinnya menjadi 30 misalnya. Nah, jadi akhirnya si karbonya tetap rendah, teman-teman sekalian. Mungkin karbonya bisa 5% gitu ya misalnya ya. Tapi lemaknya jadi agak turun lagi. Jadi kalau 35 berarti lemaknya berarti cuma tinggal 65%. Tapi itu pun lemaknya apa? Nah, ini kenapa saya bilang solusinya adalah pilih dan bijaksana. Lemaknya selalu harus dari lemak yang alami, satu. Kedua, apalagi? Kalau bisa omega 3-nya yang tinggi. Lalu yang disebut namanya anti-inflamasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, terutama yang alami, kalau bisa ambilnya dari protein. Nah, jadi teman-teman di sini lihat, di satu sisi baik adanya, lemak itu ada, tapi yang menjadi tantangan, lemak itu masalahnya kalorinya itu 9. Kelebihan lemak, problemnya artinya nanti strateginya adalah apa? Nanti pengaruhnya nanti kan ke gula darah juga.
Jadi teman-teman bukan berarti mau menaikkan lemaknya, tapi makanya strategi sekarang itu adalah dengan cara apa? Dengan cara berfokus justru lebih kepada proteinnya. Dari protein nanti akan dapat lemak, yang which is lemaknya kalorinya sendiri juga pasti akan lebih tinggi daripada protein karena lemak 2 kali lipat daripada protein. Nah, jadi teman-teman fokusnya lebih ke sana dibandingkan dengan berfokus kepada si lemaknya itu sendiri. Saya pernah membuat satu video di dunia Aderai tentang yang namanya makan lemak, bakar lemak. Tapi mesti hati-hati cuma itu aja, yaitu adalah bahwa kita mau terjadi yang namanya fat loss. Jadi fat burning terjadi, itu yang di burning adalah apa? Adalah lemak yang di store. Bukan lemak yang baru teman-teman konsumsikan. Jadi kalau teman-teman konsumsikan lemaknya kelebihan, akhirnya itu yang harus dibakar, teman-teman cuma hanya gali lubang tutup lubang saja. Makanya kenapa hati-hati dalam memilih sumber lemak yang salah, dalam memilih sumber lemak yang berlebihan kalorinya, dalam memilih sumber lemaknya yang tidak alami, apalagi yang olahan, it's refined fats. Nanti akhirnya problem terjadi yang namanya inflamasi, nanti akhirnya gulanya tetap aja akan naik. Gula bisa berpengaruh gara-gara makan lemak kelebihan. Nah, teman-teman hati-hati di sana. Itu aja. Logikanya, nah ini kalau kita berbicara, kalau secara toxicity, kalau kita ngomongin penyakit infeksi itu, berarti dia akan mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah, betul nggak? Betul. Lalu pertanyaannya kenapa nggak tubuhnya aja dikuatin imunitasnya yang dikampanyekan? Jawabannya tepat sekali. Justru itu yang selama ini yang mungkin kita selama ini kekurangan hari ini ya, yaitu sibuknya berlari daripada sebuah ketidakterjangkitan, tapi lupa untuk kenapa kita tidak menjadi apa? Menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Makanya justru yang harus dikampanyekan, dan ini juga yang didedikasikan channel ini kepada teman-teman sekalian di rumah, yaitu adalah yuk teman-teman tingkatkan yang namanya keimunan dan keimanan kita. Kita rubah perilaku kita, maka mudah-mudahan ya terselenggara nanti yang namanya keamanan. Bukan kebalikannya seperti hari ini yang terjadi adalah apa? Sibuknya berlari gitu ya, sibuk dengan mengkampanyekan metodenya, tapi lupa dengan substansinya ya. Keinginan sehatnya nanti akhirnya kita harus sakit dari berbagai hal-hal yang lain. Dan ini sebagai penutup, ini yang menjadi strategi yang saya selalu bilang. Jadi kan kita stay at home, berharap ingin mendapatkan kesehatan. Tapi kenapa angka keterjangkitan meningkat? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya selalu evaluasi. Apa yang teman-teman lakukan? Nggak salah ya, shopping boleh ya. Fooding, smoking, drinking, dan drugging. Saya berulang-ulang ya membahas masalah ini, tapi hanya lebih kepada reminder kepada teman-teman sekalian. Ya, di rumah apa yang kita lakukan? Kalau kita kebanyakan shopping, tantangannya hanya cuma masalah keuangan saja. Ya, either utang atau apa ya kali ya kalau teman-teman. Kalau fooding, problemnya adalah apa? Resistensi insulin. Ini masalahnya. Dan ini yang akan menjadi komorbiditas. Smoking hubungannya dengan apa? Saluran pernafasan. 2 dari 3 pria merokok di Indonesia. Sedangkan kalau kita berbicara COVID-19, hubungannya dengan saluran pernafasan. Tapi teman-teman lakukan terus di rumah. 4, drinking hubungannya dengan apa? Fatty liver disease. Apalagi anak-anak milenial sekarang semuanya pada minum konsumsi alkohol berlebihan. Kenanya pasti di liver, alcoholic fatty liver disease. Atau yang tidak minum, kenanya di non-alcoholic fatty liver disease karena mengkonsumsikan apa? Fruktosa. Kebanyakan dari makanan-makanan olahan, high fructose, corn syrup, kena semua di sana. Dan yang terakhir adalah drugging. Artinya apa di sini? Penyalahgunaan obat maupun ketergantungan obat. Apakah obat yang sifatnya kesakitan tadi yang dibuat oleh si fooding tadi, yaitu adalah apa? Obat menurunkan gula darah, tekanan darah, obat kolesterol, statin drugs ya, lalu metformin, lalu insulin dan sebagainya. Termasuk juga yang paling populer adalah apa? Yang berhubungan dengan yang disebut dengan namanya obat anti-anxiety, buat stres, apalagi depresi, apalagi insomnia.
Ini ada salah satu kandungannya namanya benzodiazepin. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan saluran pernafasan juga. Jadi kita hati-hati untuk akhirnya nanti harus hidup dengan konsekuensi dampak samping daripada pelarian kita ini, yang padahal sebenarnya kita diam di rumah harusnya untuk meningkatkan kesehatan. Tapi yang terjadi kita menjadi tuan rumah yang buruk, yang akhirnya kita diambil kesempatannya. Makanya kenapa orang bingung, saya udah di rumah nggak ketemu orang-orang dan sebagainya, tapi kok saya kena berkali-kali. Jawabannya adalah karena teman-teman secara tidak langsung mensabotase dari perilakunya sendiri. Yuk, apa yang harus kita lakukan? Evaluasi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Cheers.